Welcome back to my YouTube Melozi channel. Nah, jadi di channel ini kita akan membahas bahasan baru tentang seputar binatang ya. Jadi hari ini kita bakal bikin video pertama, yaitu tentang perawatan ikan hias dan ikan cupang kita ya. Nah, jadi hari ini saya bakal berikan tutorial supaya teman-teman tidak menguras terus air yang ada di dalam akuarium teman-teman ya. Jadi seperti ini contohnya teman-teman, saya mempunyai seliter satu yang kecil ini ya. Jadi kotorannya menumpuk teman-teman, bisa dilihat di kamera. Jadi menumpuk menggumpal seperti ini. Ini akibatnya kita itu, nah nanti bakal saya jelaskan. Jadi kita bersihkan dulu yang ini nanti ya. Kalau yang besar ini belum terlalu kotor teman-teman, nanti kita akan kuras sedikit airnya, setengah, jangan sampai habis ya. Terus kita ganti lagi airnya. Terus yang ini juga udah sedikit agak kotor ya, nanti kita ganti juga. Nah, yang ini juga sudah kotor, lihat di atas ini udah menggumpal, tidak segar lagi ya. Jadi kita bakal kuras juga nanti. Nah, jadi nanti saya bakal kasihkan tips buat teman-teman supaya air yang ada di akuarium teman-teman itu tidak mudah kotor ya. Nah, jadi kita bakal ganti dulu air yang 3 ini ya. Yang ini nanti kita ganti setengah saja, soalnya belum terlalu kotor. Kemarin udah saya ganti. Nah, jadi kita bakal ganti dulu ya teman-teman ya. Ayo ikut terus ya. Nah, jadi ini adalah pembersihan soliter atau akuarium ala-ala anak kosan ya teman-teman ya. Jadi kita itu harus mempunyai ini sikat gigi ya, supaya kita bisa membersihkan pinggir-pinggir dan lantai-lantainya juga. Nah, jadi kita buang dulu, kita taruh dulu ikannya, kita buang dulu airnya. Nah, jadi kita tuangkan dulu di sini, biarkan, jatuh teman-teman, sorry ya. Kita biarkan airnya ada sedikit dulu teman-teman, supaya ikannya lebih bernapas di sana, bisa bernapas ya. Kita tambah sedikit. Nah, lalu kita buang dulu isinya ini teman-teman ya, biar kita enak membersihkannya. Kita isi dulu air. Ini hanya pembersihan ala-ala anak kosan ya teman-teman ya. Jadi kita butuhkan juga sabun. Saya itu biasanya pakai sunlight ya teman-teman. Dikarenakan sunlight udah habis, jadi saya ganti dulu yang deterjen yang merek Total ya. Yang merek Total. Jadi teman-teman itu harus membersihkannya ini dengan sampai habis ya, baunya ini, bau sabunnya ini. Kalau enggak nanti ikan teman-teman itu bisa mabok ya. Bersihkan benar-benar sampai bersih teman-teman ya, biar nanti enak dipandang lagi. Nah, jadi kalau memang ini udah menurut teman-teman udah bersih, kita tinggal ngebersihkan karang-karangnya ini teman-teman ya. Kita bersihkan juga pakai sabun atau pakai sunlight lah pokoknya. Kita bersihkan semua, udah itu baru kita masukkan lagi teman-teman ya. Kita susun lagi di dalam. Nah, tapi teman-teman itu harus yakin ya kalau soliter atau akuariumnya tidak berbau sabun lagi atau deterjen lagi ya. Ini sorry teman-teman, ini cuman batunya ini udah lama nih, udah agak hitam-hitam ya. Kita bersihkan sedikit-sedikit saja. Kita masukkan dulu. Ini tempatnya ini memang agak sempit teman-teman, dikarenakan di dalam kosan ya. Dikarenakan pandemi ini kita nggak terlalu keluyuran dulu ya. Jadi kita bikin konten di dalam-dalam dulu. Nah, jadi kalau sudah itu kita ambil lagi ikan kita tadi teman-teman ya, kita masukkan lagi ya. Ini tutorial buat anak kos-kosan yang lokasinya sempit. Bisa gunakan cara seperti ini, sederhana ya, tanpa mengeluarkan modal yang sangat banyak. Biasanya anak kosan itu kurang modalnya ya teman-teman ya. Nah, kita tambah sedikit lagi airnya.
Nah, sekarang udah jernih teman-teman. Kalau udah jernih seperti ini, tinggal kita tunggu kering saja ya. Nah, kita taruh lagi di tempat pajangan kita tadi atau di meja teman-teman ya. Oke, kita bawa lagi ke meja teman-teman, kita bandingkan hasilnya dulu. Nah, jadi teman-teman hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat airnya dan kalian bandingkan ya, yang udah kita bersihkan dan yang belum ini ya. Nah, jadi kita bakal bersihkan juga yang lainnya teman-teman ya. Yang ini kita taruh dulu di meja, nanti kita keringkan teman-teman, biar lebih enak lagi melihatnya. Kita bakal bersihkan dulu yang bulat ini teman-teman ya. Yuk, let's go. Tadi kita buang dulu airnya sedikit ya. Terus ikannya kita taruh di dalam yang ini ya. Oh, ikannya nggak mau keluar nih. Ikan sama ininya kita taruh dulu di sini ya. Nah, kita bersihkan dulu pakai sabun seperti tadi teman-teman ya. Ini ala-ala, ingat ya, ini ala-ala, bukan ala-ala senior ya. Ini ala-ala anak kosan. Jadi kita taruh lagi sabun, awas nanti kena ikannya. Kita jauhkan dulu. Kita masukkan lagi rinsonya sedikit saja. Nanti kita obok-obok lagi ya, pakai sampai dia berbusa dulu ya. Nah, kita masukkan sini. Kita gosok-gosok lagi teman-teman ya, pakai apa namanya ini? Pakai sikat gigi. Nanti kalian lihat airnya bakal jernih lagi teman-teman ya. Ini adalah cara sederhana buat anak kosan yang belum punya alat ya. Sorry kalau ada suara burung di atas sana, soalnya ada burung. Karena kan lokasi kita sempit, jadi saya taruh di atas sana teman-teman. Ya, kita fokus ke ikan lagi ya. Karena kita hari ini membahas tentang ikan dulu ya. Jadi kalau menurut teman-teman udah bersih, udah baunya udah habis ya, coba kita cium dulu. Nah, kalau baunya udah habis itu kita isi air lagi. Oh, jangan sampai kepenuhan ya, nanti ikannya bisa keluar dari situ. Nah, kita bersihkan juga batu-batuannya teman-teman ya, supaya dia lebih segar lagi. Ini jenis ikan cupang, saya kurang tahu jenisnya, tapi warnanya ini warna hijau kebiru-biruan gitu teman-teman ya. Ini badannya big ya. Oke, aduh, inilah susahnya kalau masukin ke botol kayak gini teman-teman. Ikannya udah besar tapi botolnya masih kecil ya, ini gini aja. Nah, udah semua teman-teman ya, bisa dilihat penampilannya udah cantik lagi ya. Nanti kita bakal keringkan. Oke, kita taruh lagi ke tempat yang tadi. Jadi peralatan kita itu teman-teman, kita pakai dulu yang seadanya, apa yang kita punya dulu ya teman-teman ya. Dikarenakan kita belum lengkap alatnya, jadi kita pakai mangkok, cangkir minum ya, dan ember ini teman-teman. Kita ambil setengah airnya ya. Nah, kita ambil dulu setengah. Nanti kita ganti setengah teman-teman, nggak usah dibersihkan dulu kalau akuariumnya belum terlalu apa namanya itu kotor ya. Kita ambil sampai setengah. Nah, jadi teman-teman, inilah proses terakhir ya teman-teman ya. Udah videonya juga udah lumayan panjang ya. Jadi proses terakhir itu kita bakal lap-lap dulu ya. Kita keringkan dulu airnya tadi supaya kita tinggal melihat keindahannya saja teman-teman ya. Langsung kita pajang ya teman-teman ya. Kita bersihkan dulu ya airnya tadi. Nah, kalau udah bersih, udah kering, usahakan membersihkannya itu pakai kanebo teman-teman, pakai kain-kain halus seperti ini, supaya apa namanya itu tidak terjadi gores di kaca-kaca akuarium teman-teman ya. Nah, kalau lebih cantik itu
dikasih pula lampu-lampu seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bersihkan dulu airnya tadi. Nah, udah cantik kan teman-teman ya. Tinggal kita pajang saja teman-teman. Nah, yang ini juga tadi belum dibersihkan. Nah, ini udah kita bersihkan semua teman-teman. Airnya juga sudah diganti tadi ya. Jadi tinggal kita nikmati saja keindahannya dari akuarium teman-teman ya. Nah, jadi udah selesai ya teman-teman ya, udah cantik semua. Udah amazing lah pokoknya bagi anak kosan yang ingin memelihara ikan hias ala-ala minimalis dan ala-ala anak kosan ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman saya itu tadi kan udah janji bakal kasih tips supaya airnya itu gimana sih supaya airnya itu terawat dan tidak mudah keruh ya, atau tidak mudah kotor. Jadi tipsnya itu mudah teman-teman ya. Kalian itu, kalau ini tips saya ya, mungkin ada tips-tips lain dari senior-senior yang lebih pintar, yang lebih paham lah tentang ikan hias ya. Kalau tips saya itu teman-teman, cukup kasih makanan itu sedikit teman-teman. Bila perlu dikit seperti inilah teman-teman ya, kita tambah sedikit lagi lah. Nah, jadi makannya itu sedikit saja teman-teman ya. Apalagi untuk ikannya yang 1 ekor seperti ikan yang di dalam sini kan. Ini cuma 1 ekor teman-teman. Kita kasih dikit. Nah, itu udah cukup ya. Seperti yang di dalam sini teman-teman, kameramen sini. Nah, di sini juga ikannya dikit. Jadi kita taruh makannya itu dikit saja teman-teman ya. Supaya ini trik supaya airnya tidak mudah kotor teman-teman. Nah, kalau ikannya agak lebih banyak seperti yang di akuarium yang di tengah ini teman-teman, kita kasih sedikit, kita tambah sedikit lebih banyak dari akuarium yang kecil-kecil itu teman-teman ya. Kita taruh makanannya ya. Nah, itu kita tambah sedikit lagi teman-teman. Menjadi dia itu pas teman-teman ya. Jadi intinya gini teman-teman, kalau kita kasih makanannya terlalu banyak, nanti dia itu bakal menggumpal di atas permukaan air teman-teman ya. Jadi dia itu bakal kotor. Dan ikan itu tidak akan bisa menghabiskan makanannya kalau terlalu banyak teman-teman. Tapi kalau kita kasih sedikit, itu nanti sebelum dia menggumpal ikannya sudah menghabiskan makanannya. Jadi itu saja trik dan tips dari saya teman-teman ya. Sampai sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa yang baru nonton di subscribe dan juga di like dan di share. Kedepannya kita bakal bikin konten-konten yang lebih menarik lagi, yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih menghibur lagi teman-teman. Soalnya saya juga baru belajar. See you next time, bye bye.